Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Setuari Herantoro dengan NIM C24012110075 dari kelompok 1 Biologi Perairan di Biologi Perikanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan micro teaching mengenai labcom tentang pertumbuhan. Nah, jadi pertama kita sudah memiliki data mengenai ikan, panjang total ikan, terus kemudian ada bobot ikan, dan yang terakhir ada jenis kelamin dari ikan tersebut. Pertama yang kita lakukan adalah mengsortir jumlah kelaminnya, eh jenis kelaminnya. Jadi kita blok semua. Ini saya udah melakukannya. Kita blok semuanya sampai data terakhir. Nah, kemudian kita ke data, di sort sort by-nya yang mana, kolom yang kemana ini ya, yang D kan, yang D-nya itu yang jenis kelamin, jadi sort D, terus ordernya Z2A. Oke, sudah, kita pencet OK, kemudian akan jadi seperti ini. Nah, pertama-tama kita mencari nilai N. Jadi cara mencari nilai N itu yaitu eh, sama dengan count dari saat nomor satu sampai nomor paling terakhir, atau nomor ini di satu A141, kita kita masukkan, akan mendapatkan hasil 140. Kemudian max-nya itu, maksud dari max itu adalah eh, data yang paling besar di ini, di panjang total. Jadi sama dengan max dalam kurung B2 sampai B141, atau dari atas sampai bawah, dan didapatkan hasil 199. Kemudian kalau min sama, tapi min dari ini, dari sini sampai paling bawah. Paling bawah. Nah, yang paling bawah ini kemudian akan didapatkan hasil 123. Nah, cara mencari jumlah kelas yaitu satu. Jadi rumus dari jumlah kelas itu sendiri itu satu ditambah 3,22 dikali log n, atau kita cari, jadi satu ditambah 3,22 dikali log dari N tersebut, yaitu 140, kita masukkan dan didapatkan hasil eh, 8,145 kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, untuk wilayah itu sendiri, kalau wilayah itu dicari dengan apa namanya, max, maksimum dikurangin minimal, jadi didapatkan hasil 76. Nah, kalau untuk mencari lebar kelas itu sendiri, eh, didapatkan dengan wilayah dibagi dari jumlah kelas itu. Jadi kan wilayahnya 76 dibagi sama 9, dan akan didapatkan hasil 8,4444. Dan untuk lebar kelas itu kita bulatkan ke bawah, jadi jadi 8. Nah, untuk jarak kelas itu sendiri, itu lebar kelas lebar kelas ditambah NST, atau NST itu udah pasti nilainya 1. Kemudian kita cari SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan FI. Jadi untuk mencari SKB itu sendiri yaitu jumlah jumlah minimal, kemudian jumlah minimal itu akan ditambah jarak kelas. Jadi ini misalnya jumlah minimal 132, untuk mencarinya jadi sama dengan jumlah minimal kita masukin mana, jumlah minimal, kemudian kita tambahkan eh, jarak kelas, tapi kita string jarak kelasnya, jadi biar langsung bertambah 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 terus, jadi bertambah lagi, jadi bertambah 9 nah, seperti itu. Kemudian ke bawahnya juga akan menjadi sama tuh, akan sama.
Nah, untuk mencari SKA-nya itu sendiri, itu dari SKB ditambah lebar kelas. Nah, lebar kelasnya juga sekarang kita string. Nah, cara string itu misalkan ini I7 biasa gitu, I7 biasa atau lebar kelasnya, yang lebar kelas. Nah, ini kita pencet H4, H4 F4. Nah, sudah menjadi string, kemudian kita enter. Udah, seperti itu. Kemudian kalau mau lebih cara cepatnya itu kita langsung ke bawahkan saja, biar langsung semua datanya selesai, nggak usah satu-satu gitu. Nah, kalau cara nulis SK ini kita apa? Kita sama dengan G14 nih yang SKB, kemudian sama dengan strip strip minus gitu, strip minus SKA. Nah, kemudian tinggal kita drag saja ke bawah dan selesai untuk yang SKB. Yang SK. Nah, kemudian untuk BKB itu dari BKB sendiri itu menggunakan rumus apa ini SKB dikurangin SKB dikurangin setengah dikali dikali NST. Nah, NST-nya kita string biar nggak berubah-berubah gitu. Nah, jadi didapatkan hasil seperti ini. Satu dua. Ini tinggal kita drag saya ke bawah, kita drag dan akan didapatkan hasilnya. Nah, untuk BKA sendiri caranya hampir sama tapi yang ini menggunakan SKA. Jadi SKA ditambah eh, dalam kurung setengah dikali dikali nilai NST itu tersebut. Nah, kemudian nilai NST-nya di string dengan cara memencet tombol F4 tutup kurung, kemudian kita enter. Kalau sudah kita drag semua ke bawah. Nah, selesai. Nah, untuk BK itu kita apa? Ini BKB sama dengan BKB atau BKB BKB sama dengan strip minus strip BKA. Nah, terus kita enter. Kalau sudah di enter, kita drag lagi sampai bawah. Selesai. Untuk mencari XI itu tersendiri, ini didapatkan dengan cara eh, apa namanya SKB ditambah SKA dalam kurung maksudnya SKB ditambah SKA kemudian per atau dibagi dengan dua. Jadi didapatkan hasil saya didapatkan hasil 127. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah, selesai. Untuk mencari FV itu sendiri menggunakan rumus frekuensi. Jadi frekuensi eh, frekuensi sama dengan frekuensi dalam kurung B2 kita bawa terus sampai bawah sampai ke data yang ke sampai tabel ke 141 ini. Kemudian eh, titik koma titik koma terus yang ini yang bobot yang bobot eh yang bobot titik koma terus yang SKA. Jadi kita drag juga yang SKA seret terus kita langsung enter dan akan didapatkan hasil EV segini semuanya langsung keluar. Nah, kalau untuk yang jantan juga itu sama eh, masih sama ya sebenarnya di awalnya. Di awalnya itu masih sama, dia sama semua kayak ini. Yang beda hanya di XI-nya, hanya di XI, hanya di FI-nya saja. Jadi apa bedanya? Kalau bedanya tuh kan tadi di FI yang total tuh kan kita semuanya nih dari yang data ke 1 sampai data ke 140. Nah, kalau yang ini yang jantan eh, kita frekuensinya hanya dari B2 nih, dari B2 sampai angka J-nya berhenti atau di sini. Nah, kemudian sama seperti yang tadi juga ini juga pakai SKA. Jadi kalau yang B yang jantannya udah di blok, kemudian titik koma SKA frekuensi. Nah, sama dengan
kita enter aja dan akan didapatkan hasil seperti yang pada yang awal tadi. Didapatkan hasil semuanya. Nah, untuk yang betina ini sama juga, cuma apa sama dengan frekuensi. Nah, kalau yang ini dimulai dari yang ke ini, yang 66 ini. Kita dimulai dari sini dan dibawa terus ke bawah sampai ujung, dan sama lagi kayak yang di awal kita masukkan SKA-nya. Jadi titik koma SKA dan didapatkan hasil FI-nya seperti ini. Kemudian kita buat tabel. Nah, cara membuat tabel itu sendiri kita menggunakan tabel yang 2D column, cluster column seperti ini. Jadi kita misalkan kita buat sudah kita buat ya. Nah, bentar. Coba kita buat lagi. Nah, misalkan ini ribuan. Nggak usah deh. Nah, jadi nih bisa dilihat kalau ini menggunakan ini yang gabungan nih. Jadi kita buat tabel kayak tiga tabel menjadi satu gitu. Jadi misalnya ini yang gabungan nih. Kita FI-nya yang ini SK-nya kan sama semua. Jadi FI-nya segini semua. Ini buat yang total. Kemudian ini buat yang jan ini buat yang betina. Yang jantan ini. Nah, ini yang jantan kita menggunakan F yang jantan, tapi SK kita sebenarnya harusnya memakai yang ini, cuma semua sama saja soalnya angkanya juga nggak ada yang beda. Jadi kita masukin di add. Jadi cara masukinnya tuh sebenarnya gampang, cuma aduh bentar ya. Select data, kemudian kita add. Nah, terus kita ini tinggal kita blok aja sebenarnya. Kita blok FI-nya seperti itu. Nah, kita pencet OK. Ini kan sama kan warnanya? Hasilnya sama kan? Nah, kemudian yang lain juga seperti itu. Misalkan add, ini yang jantan, kita tambahkan. Mau kita tambahkan yang jantan, add, sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi cara membuat tabelnya tidak terlalu rumit. Nah, biasanya ini tuh angkanya belum menjadi seperti ini. Jadi ini harus diedit manual menggunakan SK-nya. Jadi SK-nya misalkan yang pertama itu berapa. Nah, ini harus diedit manual. Kemudian sudah selesai. Nah, oh ya, ini ya untuk format plotnya, ini kita menggunakan fill-nya novel, fill-nya automatic ya. Novel tadi. Novel, kemudian bordernya kita tidak pakai border. Itu sama. Sebenarnya ini sudah selesai. Lihat seperti ini. Eh, ini untuk yang pertama sudah selesai. Kita lanjut yang kedua, sheet 2. Nah, pada sheet 2 untuk yang kedua kita menggunakan data yang sama. Jadi nomor apa ya, ikan, panjang total sama bobotnya, majelis kelaminnya juga semua sama. Jadi seperti yang tadi, cara pertamanya kita harus eh, kita yang kita pisahkan jantan dan betinanya. Aduh. Jadi kita pisahkan dulu menggunakan cara seperti tadi, kita sortir, kemudian kita cari lognya, log L atau log dari panjang totalnya. Jadi cara mencarinya ya sama dengan log dalam kurung panjang totalnya. Jadi log B2, kemudian kita drag sampai bawah, sampai ujung, sampai selesai, sampai paling ujung, selesai. Nah, itu untuk cari log L-nya. Untuk mencari log L itu sendiri bisa dilakukan dengan cara sama dengan log terus nilai yang bobot ikan atau C3 ini. C2 maksudnya. Jadi sama dengan log C2 dalam kurung C2, C2 terus kita enter dah. Kalau sudah di enter, kita drag sampai ujung. Set. Kemudian semua data akan datang.
Nah, untuk mencari sigma X itu sendiri menggunakan cara sama dengan sum atau menjumlahkan, kemudian kita dalam kurung kita drag dari panjang total ini dari yang sini, eh kok panjang total? Log L ini maksudnya dari sini kita kan sama dengan sum dalam kurung kita drag sampai bawah, kemudian kita enter. Nah, akan didapatkan hasil 305,4294. Kemudian pada sigma Y itu caranya sama, cuma beda datanya. Jadi sama dengan sum dalam kurung kita drag yang log Y, log W, kita drag semua sampai bawah, kemudian kita enter. Nah, jika sudah mendapatkan sigma X dan sigma Y, kita bisa mencari sigma X kuadrat. Nah, jadi cara mencari dari sigma X kuadrat itu sendiri dengan sama dengan sum SQ. Jadi sama dengan sum SQ dalam kurung kita masukin yang log L-nya. Dari atas sampai bawah kita masukin semua dan akan didapatkan hasil 666,5814. Nah, untuk yang sigma Y kuadratnya itu caranya sama juga, cuma beda data. Jadi sama dengan sum SQ. Terus kemudian kita blok yang log W, kita blok semua sampai bawah dan apa dan akan didapatkan hasil 337,1944. Nah, cara cara mencari sigma X itu sendiri bisa dilakukan dengan sum product. Sum product kita blok yang log L sampai bawah, sum product dalam kurung kita blok yang log L sampai bawah sudah diblok semua. Kemudian kita menggunakan titik koma. Titik koma itu untuk membedakan data. Jadi titik koma, kemudian kita blok yang log log W. Kita blok semua yang log W. Nah, kemudian tinggal kita enter dan akan didapatkan hasil 473,4395. Seperti itu. Nah, untuk mencari X bar itu kita merata-ratakan dari nilai log L ini. Jadi sama dengan sum sum average dalam kurung kita blok dari atas ini sampai bawah, kita sum kita average, kemudian kita pencet enter dan akan didapatkan hasil 2,1816. Nah, untuk Y bar itu sendiri itu rumusnya sama seperti yang X bar, hanya beda data. Jadi sama dengan average dalam kurung kita blok yang log-nya. Jadi dari F2 ini sampai F141 kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Kemudian kita enter dan akan didapatkan hasil 1,5482. Nah, untuk mencari n itu sendiri, itu kita menggunakan rumus sama dengan count, bisa pakai yang mana aja ya sebenarnya. Yang penting sampai bawah. Jadi count dari beratas sampai bawah. Kita count sampai bawah. Eh, Count dalam kurung sampai bawah. Kemudian kita enter dan akan didapatkan hasil n-nya itu 140 atau jumlah datanya. Kemudian cara mencari B-nya itu sendiri yaitu dengan cara mana B-nya, dengan cara X Y dikurangin satu per N dikali sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi sigma X kuadrat dikurangin 1/10 dikali sigma X terus dalam kurung dikuadratkan. Nah, dan akan didapatkan hasil 2,3468. Untuk A itu sendiri menggunakan rumus B ya A itu sendiri menggunakan rumus ini 9 Y bar oleh dikurangi dalam kurung B dikali dengan X bar.
dan didapatkan hasil minus 35 eh minus 5716. Nah, kemudian hasil dari ini kita antilog atau 10 pangkat dari I12 ini. Dari A pangkat eh, min 5,5716 dan akan didapatkan hasil 0,0003. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja kan rumusnya itu A A A L pangkat B. Jadi A-nya itu eh, kita menggunakan jadi A-nya 0,000268 terus kali L pangkat dari B-nya 2,3468 3,468. Oke, ini ada yang salah ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, jadi interpretasinya setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,3468. Nah, sesudah ini kita membuat tabel sidik ragamnya. Jadi kan ada regresi, ada sisa, ada total. Untuk mencari DB ini DBS apa DBR itu satu. Kemudian untuk mencari DBS itu N dikurangi 2 atau 140 dikurangi 2 dan akan didapatkan hasil 138. Kemudian di DBT itu sendiri adalah N dikurangi satu dan akan didapatkan hasil 139. Kemudian untuk JK eh, didapatkan dari baik untuk mencari JKR itu sendiri kan menggunakan rumus B1 B1 dikali sigma XY kemudian dikurangi 1/N dikali sigma X dikali sigma Y. Nah, dan akan didapatkan hasil 1,3480. Kemudian untuk mencari JKT dulu. JKT itu kan menggunakan rumus sigma Y kuadrat dikurangi 1/N kemudian dikali dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Jadi akan didapatkan hasil 1,6262. Nah, untuk mencari JKS itu sendiri kan JKT dikurangi JKR. Jadi kita sama dengan JKT ini tinggal dikurang oleh JKR dan akan didapatkan hasil 0,028 02782. Nah, untuk KTR atau kuadrat tengah regresi itu kita eh, cari dengan menggunakan dengan cara JKR dibagi dengan DBR. Nah, jadi 1,3480 dibagi dengan satu dan akan mendapatkan hasil yang sama karena dibagi dengan satu. Jadi didapatkan hasil 1,3480. Untuk untuk KTS atau kuadrat tengah sisa didapatkan dengan cara JKS dibagi dengan DBS. Nah, jadi 0,2782 dibagi dengan 138 dan akan didapatkan hasil 0,0020. Untuk F hitung itu sendiri didapatkan dengan cara membagi antara KTR kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah sisa. Jadi ini dibagi satu sama dengan 13480 dibagi dengan 0,0020 dan akan didapatkan hasil 668,5808. Untuk F-tab itu kita menggunakan rumus FinV sama dengan FinV 0,05 kemudian memakai DBS titik koma dan DBR dulu baru DBS maaf. Nah, dan akan didapatkan hasil 3,9097. Nah, untuk mencari R kuadrat itu dengan cara JKR
JKR dibagi dengan JKT. Ya, JKR dibagi dengan JKT, dan harusnya dikali 100 ya. Cuma ini belum dikali 100. Jadi hasilnya itu 0,8289. Nah, dari kan di hipotesis itu kalau apa Hano kan panjang panjangnya yang berarti panjang tidak mempengaruhi bobot. Kemudian untuk H1 panjang mempengaruhi bobot. Nah, kalau F-hit lebih dari F-step itu kan berarti tolak H0. Nah, kalau F-hit kurang dari F-step itu gagal tolak H0. Nah, kalau jadi interpretasinya berdasarkan SK 95% didapatkan hasil uh, F-hit kan 600 nih. Lebih dari F-step yang hanya 3. Jadi F-hit lebih dari F-step. Maka didapatkan H1. Atau yang F-hit lebih dari F-step itu yang tolakan nol lah. Tolakan nol. Yang berarti panjang tidak mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai dari R kuadratnya itu 0,8289 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Jadi di sini ada interval nilai R2 dan tingkat hubungannya. Jadi kita bisa tahu hubungannya itu kuat atau rendah atau gimana. Nah, karena hasilnya di rentang yang paling bawah ini 0,8 apa yang R-nya itu lebih dari 0,8 dan kurang dari 1. Nah, karena ada di rentang ini, maka tingkat hubungannya eh, tingkat hubungannya itu sangatlah kuat. Nah, dari uji T-nya ini kita bisa dapatin juga kalau eh, harus kita cari dulu kan dari SBI kuadratnya, SB 1 kuadrat itu menggunakan rumus KTS dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi 1/n dikali dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, akan didapatkan hasil 0,0082. Kemudian pada SBI-nya ini kita apa namanya? Kita akarkan. Jadi SQRT dalam kurung hasil SBI kuadratnya dan akan didapatkan hasil 0,0908. Eh, Kemudian untuk mencari T hitung ya, itu menggunakan cara B B1 dikurangi dengan 3 dibagi dengan SB1 dibagi dengan ini. Nah, jadi akan didapatkan hasil 7,1975. Untuk T tabelnya itu sendiri menggunakan kalau untuk di Excel ini kita menggunakan rumus sama dengan tin V. Nah, dalam kurung 0,05 koma dari DBS-nya dan akan didapatkan hasil 1,9773. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan eh, SK 95%, skala kepercayaan 95%, didapatkan hasil bahwa T hitung itu lebih dari T tabel. Nah, kalau T hitung lebih dari T tabel itu berarti tolak tolak H0. Jadi kalau tolak H0 itu mendapatkan hasil pola pertumbuhan itu yaitu alo alometrik negatif atau bisa dibilang pertumbuhan panjangnya itu lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya. Nah, ini grafik yang didapatkan dari ini. Ini buat yang gabungan saja. Buat gabungan jadi semuanya, semua data. Ini buat yang ini buat yang betina saja, yang betina semua nih, yang betina saja. Dan ini untuk yang jantan, panjang total dan bobot ikannya. Nah, kalau yang gabungan, berarti kan itu, nah kita blok semua gini. Jadi tanpa disuruh juga pasti udah pas, udah jadi selesai gini untuk tabelnya. Dilihat tabelnya, yang share ini angka-angkanya.
Ini ada N, dan semua dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga. Ah, Nah, kita memakai data yang sama lagi dari yang tadi. Kita memakai data yang sama, kemudian ini datanya kita apa? Kita sortir lagi. Di awal itu faktor kondisinya belum ada, jadi kita sortir semua berdasarkan kelaminnya. Kita sortir menggunakan data, sudah disortir, kita mencari faktor kondisinya. Kalau untuk mencari faktor kondisi, eh, fa- tadi kan faktor kondisinya allometrik kan didapatkan allometrik. Jadi menggunakan rumus eh, W sama dengan W nih W-nya wake sama dengan iya W sama dengan eh kok FK sama dengan W dibagi ALB nih W W-nya C2 nih W bobot ikan sama dibagi dengan 16-nya antilog A kemudian dikali dengan B2 dikali dengan panjang total ikannya dikuadratkan dengan nilai B-nya. Nah, kemudian ini antilog A dan B-nya itu kita string dulu ya, kita pencet F4 agar tidak berubah-ubah angka ini ya. Jadi hasilnya akan tetap sama. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan pencet enter, enter saja, kemudian kita drag semuanya atau bisa dipencet ini 2 kali atau bisa di drag semuanya, mau di drag juga bisa sampai ke bawah dan akan mendapatkan nilai faktor kondisinya seperti itu. Itu untuk mencari nilai faktor kondisi menggunakan cara yang allometric. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nilai SKB, nilai nilai selang kelas bawah, nilai selang kelas atas, selang kelasnya, nilai frekuensi, faktor kondisi rata-rata, kemudian STDF-nya. Nah, waduh maaf. Untuk data ini kita punya punya datanya, datanya sama 195 semua sama. Jadi kita bisa mengambil dari data yang sebelumnya karena datanya masih sama, FI-nya juga masih sama, masih yang tadi. Nah, dari kita hanya mendapatkan FK rata-ratanya. Kita mencari FK rata-ratanya. FI-nya kan kita sudah dapat. Jadi untuk sekarang kita mencari FK rata-ratanya. Jadi menggunakan rumus. Nah kan, oh ya, ini kan di selang kelasnya kan 123 sampai 131. Jadi F eh, FK faktor kondisi rata-rata selang selang kelas 123 sampai 131 saja. Jadi dari yang atas, nah, eh, jadi sama dengan average eh, 123 sampai dengan 100 sampai dengan 131 seperti itu. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Eh, kemudian, nah kita lanjut FK rata-ratanya semuanya sama ya. Jadi per datanya gitu. Jadi ini dari sini sampai sini dari selang eh, selang kelasnya itu dari 132 sampai 140. Kemudian yang 131 apa? Kemudian yang 141 sampai 149. Kita, wah, kita cari semua. Aduh, sorry, salah, salah. Nah, kita cari semua seperti itu. Nah, pokoknya sampai ini kan masih gabungan ini pokoknya sampai selesai. Ini sebenarnya harusnya tidak sebelum sebelum di ini sebelum disortir, maafkan atas kesalahannya. Harusnya ini kalau yang gabungan tuh ini tidak disortir, harusnya masih menjadi kita sortir dari panjang totalnya.
Mungkin kita bisa sortir dari panjang totalnya sekarang. Panjang totalnya, maaf, kesalahannya. Panjang totalnya ini, yang ini. Oke, sudah. Nah, sudah selesai panjang totalnya. Nah, jadi pokoknya sampai bawah FK rata-rata akan menjadi seperti itu. Kita lihat nih, tuh, 177 sampai 185. Di sini ya, 177 sampai dengan 185. Jadi sama kan? Nah, seperti itu cara mencari FK rata-ratanya. Oh, sorry, salah. Oh, sorry. Aduh, ya hancur gini ya. Maaf. Ah, kemudian cara untuk mencari SCDF-nya itu sama. Jadi FK rata-rata beda ya, cuma sama dengan SCDF datanya tuh sama sama seperti yang FK rata-rata. Jadi ini kan dari E2 sampai E11, ini dari E2 sampai E11, ini dari E12 sampai E33, ini dari E12 sampai E33, ini dari E34 sampai E61, ini juga sama. Jadi seperti itu. Kita mencari STDF-nya seperti cara mencari FK rata-ratanya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, B A log anti log A-nya sudah didapatkan. Eh, Kalau sudah seperti ini, kita mencari data apa? Grafiknya. Ini grafik yang gabungan nih didapatkan dengan memasukkan FK FK rata-ratanya dengan selang kelasnya. Dan jadi seperti ini akan mendapatkan grafik seperti ini. Nih. Eh, nah, untuk yang kedua, ini datanya kita sortir menjadi jantan untuk jantan saja dan betina menjadi betina saja. Oh ya, jangan lupa kita sortir menurut panjang totalnya. Misalnya yang jantan saja, kita sortir menurut panjang, jadi satu dari satu kita sortir dari smallest to largest. Oke, kalau sudah seperti ini, maaf ini, sorry, eh, ada kesalahan teknis. Kita sortir ya panjang total mm. Oke, seperti ini. Kemudian yang B kita sortir juga sekarang. Mari kita sortir, sortir menurut apanya. Oh ya, maaf, ada kesalahan teknis. Karena ini error. Nah, jantan juga sama, hanya beda di FI-nya saja. Jadi FI, cara mencari FI itu yaitu sama dengan frekuensi eh, dari ini panjang totalnya kita ambil semua yang jantan, kemudian titik koma atau untuk membagi dengan SKA-nya. Kita masukkan nilai SKA-nya dan akan didapatkan hasilnya ya, oh sorry, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mencari FK rataannya seperti tadi, average, terus kemudian kita lihat dari selang ini ya, selang kelasnya. Selang kelasnya ini kan 123 sampai 131. Jadi kita blok yang mencakup angka itu. Kemudian yang kedua, eh, selang kelasnya dari 132 sampai 140. Jadi kita blok yang mencakup hal itu. Nah, dan seterusnya sampai bawah akan seperti itu untuk mencari FK rataannya. Untuk mencari SEDF-nya juga sama seperti rumus FK rataan, hanya beda. Kan kalau di FK rataan itu eh, kita mencari sama dengan average, sama dengan average. Nah, kalau STDF kita menggunakan rumus sama dengan STDF. Nah, kalau untuk datanya sendiri ini sama seperti data eh, FK rataannya. Jadi yang berdasarkan selang kelasnya. Nah, seperti itu. Dan didapatkan grafik untuk yang jantan seperti ini. Ini jantan. Nah, untuk yang betina juga caranya sama seperti yang jantan. Jadi semua cara mencari semuanya dari yang
FK rataan, yang STDEV, semua itu sama seperti yang ini. Seperti yang ini maksudnya. Tidak ada yang tidak yang berubah. Jadi hanya mencari kayak dua data yang berbeda gitu. Nah, sekian mungkin cukup sekian dari saya. Nah, selebihnya mohon maaf. Segini saja materi micro teaching yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.